semua dan Mbak Alena. Iya, yang senang cantik. sekali. Aduh. Dan berseri. Alhamdulillah. Amin, ya Ya. Rabbal alamin. Dan kembali lagi keluarga Sip ya seperti biasa, dan seperti yang sudah saya informasikan juga sebelumnya, setiap Rabu jam 8 pagi kita akan ada special talk show, Iya. ngopi ngobrol pagi bersama Mbak Yayu, dan kita bahasanya masih ada hubungannya juga dengan yang kemarin, Iya. yaitu tentang bahaya narkoba. Ya, kalau kemarin Iya. itu kita menyinggungnya tentang peran orang tua, terus Iya. juga pemerintah, ada kita Lebih ke sedikit gitu ya Mbak ya. akar permasalahannya ya. Apa masalahnya? Terus juga di pagi ini kita masih membahas ini, tapi lebih ke rencana peraturan daerahnya ya Mbak ya. Iya. Sekaligus nanti kita bahas apa sih narkoba yang sebenarnya itu seperti apa, Ya. gitu ya Mbak ya. Boleh. Oke, tapi Mbak Yayu di pagi hari ini kita tanya dulu ya, nggak apa-apa ya Pak. Oh iya, boleh. Agak cerah ya, agak ada yang berbeda sedikit Mbak Yayu ya. Gayanya. Oke. Biar ya. nggak bosenin harus ganti-ganti Iya gaya. betul ya, terlihat lebih segar gitu karena Alhamdulillah. apa kali ya, efek hujan juga, jadi Ya, agak gimana yang gitu ya Mbak ya. Betul, alhamdulillah ya, Mbak, tidak ya. ada banjir ya. Alhamdulillah sekali. Tapi banjirnya di tempat lain. Kasihan juga saudara-saudara kita ya. Kita juga prihatin banjir di Pulau Jawa, bahkan di Lombok juga terjadi. Informasi dari teman-teman saya di Lombok itu banyak juga lokasi banjir dan tanah longsor yang terjadi. Ini suatu keprihatinan buat kita semua. Di satu sisi cuaca yang ekstrim perubahannya, ada angin siklon yang mempengaruhi cuaca Indonesia, tapi juga sebenarnya itu gejala adanya kerusakan-kerusakan lingkungan ya, mesti kita cermati. Iya, di Lombok juga jarang-jarang banjir ya Mbak ya. Iya, saya masih aneh juga. Tapi sudah hampir 5 kali ini dia kebanjiran. Udah Lombok sering juga itu. kebanjiran Iya, dalam juga. 1 tahun ini. Wow, udah Dan sering. cukup besar. Ya. Dan ini juga menjadi perhatian juga buat masyarakat Kota Padang ya. Iya. Tentunya juga buat pemerintah sendiri ini yang sudah mulai di daerah Menata Pelumpang ya, kemarin, Mbak ya. menata drainase dan pedestrian ya, trotoar kita diperbaiki semua. Saya kemarin bertemu salah seorang bapak asisten di pemerintahan Kota Padang, saya sampaikan minta tolong diperhatikan bahwa ya masalah drainase, pedestrian jangan melupakan tempat lewatnya air. Ketika ruko-ruko membangun tempat parkirannya jangan ditutup semua, bandar-bandarnya, derajatnya tolong dikasih untuk lewatnya air ya. Iya betul sekali. Baik keluarga Sip, nah ini kita dia jadi ngomong banjir. ngomong banjir nanti ya. Iya. 33326 kita tunggu adresinya atau di via WhatsApp kita 081166811058. Iya. Ya, untuk yang Anda yang ingin memberikan saran, pertanyaan, masukan ataupun di luar topik kita juga nggak apa-apa ya Mbak ya. Ya boleh, namanya ngobrol bebas saja. Ya, karena ada hadiah spesial untuk Anda dan yang pastinya kita bersama Mbak Yayu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Komisi 1 fraksi PKS. Siap. Nah, kita akan membahas tentang bahaya narkoba. Ya, narkotika, dan kemarin kita sudah bahas panjang ya kenapa muncul permasalahan narkotika ini. Jadi kita sebutnya di peraturan narkotika, Pak. Mbak itu bahan aditif. Jadi kalau untuk secara peraturannya kita menggunakan peristilahan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi setelah menyadari betapa bahayanya penyalahgunaan narkotika ini, makanya kemudian pemerintah pusat sudah juga menerbitkan bahwa Indonesia ini sudah darurat ya, karena dampaknya yang luar biasa. Penyalahgunaan ini dan peredarannya juga makin hari makin meningkat. Nah, untuk itu dalam implementasi bagaimana usaha untuk pencegahan maupun penanganan, penanggulangan itu semua dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait itu melaksanakan tugasnya dan membagi-bagi tugasnya. Kalau untuk pencegahan itulah memang di daerah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sementara untuk masalah perdagangannya, peredarannya, produksinya itu lebih banyak ditangani oleh Badan Narkotika Nasional. Kalau di
pemerintah provinsi tentu ada Badan Narkotika yang tingkat provinsinya. Kemudian untuk penindakan terhadap penyalahgunaan menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Nah, untuk mengambil peran itulah kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun ini bersama DPRD sudah menetapkan program pembentukan peraturan daerah. Salah satu yang dirasa penting dan harus segera adalah tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, dan sudah diajukan pada satu bulan yang lalu tentang rencana peraturan ini, dan akan kita bahas segera karena kita merasakan penting untuk ini segera kita tuntaskan. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya lebih kepada fasilitasi untuk pencegahannya, Mbak Lena. Usaha-usaha untuk pencegahan ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Hanya memang nanti kita harapkan dengan adanya peraturan daerah ini, usaha itu memang bisa kita ukur ya, sehingga kita bisa melihat apakah dia sudah efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ya. Selama ini saya yakin kita semua sudah berusaha untuk mencegah. Dari sisi alim ulama misalnya, memberikan ceramah apa itu bahayanya, kemudian bahwa dalam agama sendiri narkotika itu suatu yang dilarang dan bahkan haram karena membahayakan diri sendiri. Ya, betul. Apa saja, bahkan tidak hanya narkotika, sebenarnya kita bahas minggu lalu ya. Apa saja yang membahayakan diri kita sebenarnya nggak boleh dikonsumsi, dimakan, digunakan, disebarluaskan. Karena pasti menimbulkan kerugian, dampak negatif buat diri kita dan lingkungan. Termasuk walaupun makanan, tapi kalau berbahaya juga, itu juga nggak boleh ada bahan adiktif atau lainnya. Narkotika apalagi yang sekarang jenisnya juga semakin beragam. Kita kemarin sudah bahas. Nah, semua sudah melakukan peran, hanya mungkin belum ada satu koordinasi, keterpaduan, sehingga usaha-usaha yang kita lakukan itu khususnya dalam pencegahan itu belum maksimal ya, belum maksimal hasilnya. Itu yang kita harapkan nanti dengan adanya pembahasan dan kemudian nanti disahkannya peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, upaya kita tuh lebih langkahnya tuh lebih teratur, kemudian bisa diukur apakah memang bermanfaat atau mungkin masih perlu ditingkatkan atau bagaimana. Mencari formatnya yang pas. Ya, ini ngomongin tentang narkoba juga ini, Mbak. Tentunya di Ranperda ini ada rancangan-rancangan yang mungkin bisa disahkan menjadi peraturan daerah nanti ya, Mbak ya. Nah, ini kira-kira apa saja ini rancangan yang akan disahkan nanti ini, Mbak? Iya, yang jelas sebagai upaya pencegahan untuk pemerintah daerah nanti punya organisasi perangkat yang bertanggung jawab ya. Apakah nanti mungkin akan dilimpahkan kepada Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga, karena memang banyak kasus terjadi di pemuda, atau bisa jadi nanti di dinas yang lain, pemberdayaan masyarakat, atau di dinas apa ya, kita belum lihat ini secara detailnya. Yang jelas nanti akan bekerja sama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, lebih menjadi tanggung jawab karena memang di sana kerawanan-kerawanan tidak hanya kerawanan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredarannya, termasuk kerawanan terhadap bahaya terorisme juga jadi tanggung jawab ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi mungkin nanti leading sektornya adalah organisasi perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Karena badan ini ada di provinsi atau di kota ini? Di provinsi. Di kota juga ada. Saya tidak tahu apakah bentuknya badan atau masih kantor ya, karena sesuai dengan tipologi pemerintahan kota kabupaten masing-masing. Kemudian pasti kita juga bekerja sama dengan masyarakat. Nanti organisasi kemasyarakatan mana yang memang kita akan himpun jadi organisasi kemasyarakatan yang, karena nanti Ranperda ini ada efek anggarannya. APBD, ada program-program yang didanai oleh APBD. Jadi ini nanti untuk bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat didanai dari APBD. Nah, ini menarik sekali nih, Mbak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini tugas yang paling pentingnya memang tupoksi ya, tugas pokok ini, Mbak. Tidak tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentu sesuai dengan namanya, bagaimana menjaga kesatuan persatuan NKRI dalam skala Provinsi Sumatera Barat, termasuk suasana politik dan lain sebagainya. Dia memantau, memonitor, termasuk yang membahayakan
bangsa Indonesia dan Sumatera Barat. Misalnya yang kita sebutkan tadi dari sisi tindak terorisme, atau dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika, atau dari sisi potensi-potensi konflik, apakah karena pilkada atau karena batas wilayah. Itu memang jadi pantauan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini. Oke, ini tentunya bekerjasama juga dengan Badan Narkotika Provinsi juga. Pastinya, ya Mbak ya? Nanti di Ranperda ini akan kita perjelas bentuk kerjasama atau koordinasinya dengan lembaga badan yang sudah ada yang khusus untuk menangani penyalahgunaan dan peredaran maupun perdagangan narkotika ini nanti, Mbak. Pasti kita berkoordinasi. Ya, tentu. Dan tentunya juga Sumatera Barat masih tetap peduli narkoba ya, Mbak ya, peduli akan ancamannya ini supaya jelas tetap diminimalisir. Punya usaha yang maksimal untuk melakukan pencegahan. Kalau tanggung jawab kita pencegahan, maka kita akan maksimalkan bagaimana kita bisa memfasilitasi supaya upaya-upaya pencegahan ini baik oleh masyarakat nantinya, organisasi kemasyarakatan apa saja yang punya concern, punya perhatian, fokus kepada upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan maupun pencegahannya. Ini yang paling penting, pencegahan ya. Kita belum melihat formatnya seperti apa nanti, apakah juga nanti lewat kurikulum sekolah, pendidikan interventif, atau kita bisa lewat organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Nah, di mana kita bisa masuknya, formulanya itulah yang akan kita lihat nanti seperti apa. Organisasi kemasyarakatan yang mana yang akan menjadi mitra nanti, apakah memang perlu bikin organisasi baru atau bagaimana? Ini masih kita kaji juga. Ini review awal untuk kita membahas lebih jauh lagi. Kalau memang ada masukan dari Bapak Ibu semua, SIP, keluarga SIP ya, untuk bagaimana nih supaya Ranperda kita bagus nih, apa yang perlu diatur atau bagaimana, atau contoh-contoh usaha-usaha pencegahan apa yang perlu difasilitasi ya. Kita tunggu ya. Ini akan berlangsung nanti pembahasan sekitar 1-2 bulan. Di situ juga nanti kita akan menghimpun masukan-masukan dari segala pihak, terutama masyarakat ya. Nanti kita akan himpun dari berbagai organisasi, baik yang peduli tentang pencegahan narkotika ini maupun masyarakat umum, boleh kasih masukan. Nanti kita bikin khusus lain, apakah web atau nanti WA atau nomor WA yang bisa kita share untuk masukan-masukannya. Insya Allah tunggu segera, karena baru rapat pembahasan awal nanti hari Kamis tanggal 30. Berarti kemungkinan pembahasannya yang 2 bulan ini, bulan Desember sampai Januari kah, atau kapan ya? Kalau bisa sebelum Januari sudah selesai, karena ini anggaran 2017. Iya betul. Yang mudah-mudahan tidak ada tunggakan Ranperda ya sampai 2018. Iya, jadi bisa diatur lagi nih 2018 ada Ranperda lain yang dibahas ya, Mbak ya? Iya betul. Kita sudah sepakati kemarin, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyepakati, saya lupa kemarin ada sekitar 18 Ranperda yang kan dibahas di tahun 2018. Lebih 23 rasanya. 23 berarti yang rutin saja kayak APBD, mulai dari kebijakan umum anggaran itu biasanya 14 Ranperda. 14 ya. Kita ada Ranperda yang lain akan dibahas, jadi sekitar 25-30-an lah, lupa saya kemarin. Berarti setiap minggu itu ada aja yang harus dibahas DPRD ya, Mbak ya? Ya banyak, tidak hanya Ranperda, kita juga melaksanakan fungsi pengawasan, rapat kerja dengan mitra-mitranya komisi, OPD-OPD terkait berkenaan dengan bidang apa di komisinya masing-masing. Juga kalau ada permasalahan-permasalahan yang khusus harus dibahas, itu memang ya kerjanya memang membicarakan, membahas, berbicara dan rapat. Iya betul saja. Iya. Dan yang pastinya juga peraturan ini sangat penting sekali ya, keluarga SIP. Dan untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan saran, masukan seperti yang disampaikan Mbak Yayu, karena masih ada ini kemungkinan untuk masyarakat Kota Padang dan sekitarnya untuk bisa memberikan saran pada rencana peraturan daerah mengenai bahaya narkotika ini, silakan 33326. Saya tunggu bersama Mbak Yayu dan juga via WhatsApp di 081166811058. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di 105,8 Radio SIP FM.
Bye.